dari Stephen Monday. Siapa nih ya? Kayak kenal gak sih? Gak tahu sih. Semoga kalaupun host kita juga gak apa-apa sih. Kan bertanya katanya jawab kita malam. Datang dari Stephen Monday. Bagaimana menurut pendeta tentang orang kaya? Dalam Matius 19 ayat 23, kata Yesus sukar untuk masuk surga. Jadi terkesan orang miskin lebih gampang. Sampai-sampai di ayat 24 ada perbandingan dengan unta. Saya coba bacakan ya pendeta. Di dalam Matius 19 ayat 23 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Silakan pendeta. Terima kasih. Kabar baiknya adalah bahwa semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah menurut pandangan hitung-hitungan dunia ini dia kaya atau dia tidak kaya, dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa? Karena janji Tuhan Yesus kan sangat jelas ya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pada waktu dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dimaksudkan di sini? Barang siapa? Apakah dibatasi kepada 1-2 orang saja atau golongan tertentu saja? Tidak. Atau latar belakang tertentu saja? Tidak. Siapa saja boleh mendapatkan selamat asal dia percaya. Kan itu ayatnya mengatakan demikian. Yang sangat perlu untuk kita tekankan juga, kalau Valisa, Ellen, dan pemirsa membuka Alkitab dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, ayat yang kita sering ulang-ulangi itu. Ayat itu adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa, karena ayat itu mengatakan barang siapa yang percaya. Jadi itu kan ceritanya Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus. Itu di pasal yang ketiga. Ingat kan ceritanya, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Siapa ini Nikodemus? Nikodemus ini adalah seorang guru besar orang Israel. Dia adalah seorang cendekiawan, pemuka, pemimpin agama. Nikodemus ini juga adalah seorang yang kaya. Karena dalam catatan Injil Yohanes, Nikodemus itu pada waktu Tuhan Yesus disalibkan bersama-sama dengan Yusuf dari Arimatea, menurut Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-39 dikatakan juga Nikodemus datang ke situ. Jadi Yusuf dari Arimatea bersama dengan Nikodemus meminta jenazah Yesus supaya mereka boleh turunkan sebelum itu sunset pada hari yang ke-6 itu, hari Jumat itu, dan mereka mau kuburkan. Apa yang dibawa oleh Nikodemus? Ayat yang ke-39, Yohanes 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Dia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Itu banyak, besar itu. Dia bawa itu tidak mudah itu. Banyak uang yang harus dia gunakan untuk membeli itu. Tapi dia orang yang punya uang, artinya dia pemimpin. Tapi janji barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu diberikan pada malam hari itu kepada Nikodemus oleh Tuhan Yesus. Itu di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Valisa atau Ellen ataupun pemirsa boleh lihat di dalam Alkitab. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ada juga pertemuan Tuhan Yesus kali ini bukan dengan seorang laki-laki seperti Nikodemus, tapi dengan seorang perempuan. Bukan dengan orang Yahudi, tapi dengan orang Samaria.
perempuan Samaria, bukan dengan seorang guru agama, pemuka pemimpin agama Yahudi, tetapi dengan seorang yang datang dari kalangan yang dianggap sepele. Bukan dari seorang yang dianggap orang benar seperti Nikodemus, tapi seorang yang dianggap perempuan yang berdosa. Sudah 5 kali dia bersuami, dan laki-laki dengan siapa dia tinggal pada saat itu bukan suaminya, kata Yesus kepadanya. Bukan seorang yang bertemu dengan Yesus pada malam hari, tapi seorang yang bertemu dengan Yesus pada siang hari. Karena siang hari orang belum datang ke sumur, itulah dia datang ke sumur. Karena dia pikir aman, hanya dia sendiri, tidak akan ada orang yang akan melihat dia datang ke sumur, tapi dia bertemu dengan Yesus. Jadi ada 2 tokoh yang latar belakangnya sangat bertolak belakang atau sangat berbeda dengan sangat kontras. Dan di mana di tengah-tengah atau di antara kedua cerita inilah terletak ayat yang mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa percaya, itu boleh saja seorang perempuan Samaria, bisa saja seorang laki-laki Yahudi, bisa saja seorang yang tidak terkenal, bisa saja seorang yang terkenal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, bisa saja seorang yang tidak kaya, bisa saja seorang yang kaya, seorang yang tidak terdidik, orang yang terdidik, orang yang namanya tidak diketahui dan tidak dicatat nama perempuan Samaria ini. Tapi Nikodemus sangat terkenal. Jadi pada dasarnya semua orang bisa selamat, kesempatan terbuka dengan begitu baik. Lalu kenapa Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 23 yang sudah dibacakan oleh Ellen tadi, bahwa sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama-tama, ayat ini tidak mengatakan mustahil. Ayat ini mengatakan sukar. Sukar artinya bisa. Ya. Lalu kenapa Tuhan Yesus katakan sukar? Ini Tuhan Yesus tidak katakan di awal cerita ini, tapi Tuhan Yesus katakan di akhir atau di bagian akhir cerita ini, setelah ada sesuatu yang terjadi. Apa sesuatu yang terjadi itu? Yaitu seorang yang kaya, seorang muda yang kaya, seorang pemimpin yang masih muda, yang kaya, datang kepada Yesus dan bertanya bagaimana supaya dia boleh mendapatkan hidup kekal. Waktu Yesus katakan supaya dia menuruti perintah-perintah Allah, dia katakan perintah yang mana? Semua sudah saya turuti. Tapi Yesus katakan masih ada satu yang kurang. Kalau memang engkau menuruti perintah Allah, apakah engkau mengasihi sesamamu manusia? Bagaimana caranya? Jual hartamu, berikan itu kepada orang miskin, lalu datanglah dan ikutlah aku. Dia kecewa. Kenapa? Dia memilih hartanya ketimbang memilih Yesus. Dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Yesus. Dalam konteks seperti itulah, dalam keadaan seperti itulah, maka Tuhan Yesus katakan sangat sukar bagi seorang kaya. Seorang kaya yang bagaimana? Seperti orang muda itu. Tapi kalau orang kaya itu seperti Nikodemus, orang kaya itu seperti misalnya Abraham, atau seperti perempuan yang kaya yang ada di Filipi, yang ada di Kisah pasal 16, Lydia. Ya tentu mereka percaya, mereka selamat, mereka mencintai Yesus. Yesus di atas segala-galanya. Jadi ayat tadi harus kita artikan berdasarkan konteks yang terjadi, di mana orang kaya itu mementingkan kekayaannya melebihi kerinduannya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kalau punya waktu, boleh juga baca dalam Lukas pasal yang ke-12. Ada orang kaya di sana, di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lalu di akhir dari cerita itu, karena dia hanya mengatakan apa yang harus aku lakukan, hartaku begitu banyak, dia katakan aku akan membangun lagi gudang yang lebih besar, aku akan timbun semua hartaku, aku akan katakan bersenang-senanglah hai jiwaku, nikmati semua ini. Lalu Tuhan Yesus katakan tentang orang kaya itu dalam Lukas 12 ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa artinya kaya di hadapan Allah? Kaya di hadapan Allah artinya orang yang lebih mementingkan harta sorga daripada harta dunia ini. Kaya di hadapan Allah artinya orang yang mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu. Kenapa mencintai Yesus lebih dari segala sesuatu? Disebut orang yang kaya di hadapan Allah. Karena ada ayat yang berkata, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, saya buka Alkitab saya, 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-18 dan 19. 1 Petrus 1, 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Keselamatan itu tidak bisa ditakar atau dinilai dengan harga perak ataupun emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kaya di hadapan Allah itu dia tahu bahwa nilai keselamatan itu jauh lebih daripada hartanya. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh orang kaya, orang muda yang kaya itu. Makanya tentang orang itu, dalam konteks seperti itu, Tuhan Yesus katakan, aduh sukar ini. Tapi luar biasa perkataan Yesus. Sangat sukar orang kaya, orang muda yang kaya itu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi Yesus hanya mengatakan sangat sukar. Artinya masih ada kesempatan. Kita tidak tahu cerita selanjutnya seperti apa tentang orang muda yang kaya itu. Karena dia pergi dengan menyesal, dengan kecewa karena banyak hartanya. Dia tidak jadi ikut Yesus. Tapi Yesus katakan memang sukar. Tapi kalau dia mau ikut Yesus masih ada kesempatan untuk datang mengikuti Yesus. Mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Dan menganggap bahwa kekayaan di dalam Kristus, keselamatan itu jauh lebih berharga dari kekayaan yang ia miliki. Jadi kurang lebih demikian. Ini saudara Stephen Monday ini sepertinya saya kenal dia. Jadi terima kasih pertanyaannya.